Bab 3. Rahasia pertunangan yang tak disangka. Hari itu terasa biasa saja bagi Ara. Pagi yang cerah, udara masih dingin, aroma teh buatan mama memenuhi ruang makan. Tapi tanpa ia tahu, hari itu akan jadi hari yang mengubah semuanya. Ra, nanti sore jangan kemana-mana ya. Ada tamu yang mau datang, kata mama sambil menyiapkan sarapan. Ara mengangguk pelan sambil mengunyah roti. Tamu siapa, Ma? Mama tersenyum samar. Teman lama papa, dulu sempat dekat banget sama keluarga kita. Kamu pasti nggak ingat. Ara hanya menjawab asal. Oke deh, paling cuma ngobrol orang tua. Ya kan? Mama hanya menatapnya sebentar lalu tersenyum lagi. Kali ini agak aneh. Ada sesuatu di balik senyum itu, tapi Ara nggak terlalu memikirkannya. Ia sibuk menyiapkan tugas dan mengecek pesan dari Indra yang baru saja masuk. Indra, pagi. Ara, jangan lupa sarapan. Malam nanti mau aku jemput buat belajar bareng? Ara, nggak bisa. Kayaknya sore ini ada tamu di rumah. Tapi besok boleh ya, Indra? Oke. Jangan lupa kabarin aku kalau tamunya udah pulang. Siapa tahu aku bisa nyusul. Ara tersenyum kecil membaca pesannya. Belakangan ini Indra makin sering menggoda. Dan anehnya dia gak keberatan. Bahkan minanggu-nanggu pesan itu setiap pagi. Sore pun tiba. Ara mengenakan baju kasual. Rambut dikuncir setengah. Ia sedang menata meja ruang tamu ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Papa keluar menyambut tamu dengan antusias. Wah, sudah lama banget bro. Masuk, masuk. Ara mengintip sedikit dari balik pintu dapur. Ada sepasang pria dan wanita paruh baya yang masuk bersama seorang pemuda tinggi, rapi, dengan wajah yang sangat familiar. Langkah Ara terhenti, matanya melebar. Indra, ucapnya pelan. Indra yang baru saja melepas sepatunya menoleh. Sama kagetnya, Ara. Mama tersenyum canggung melihat reaksi mereka berdua. Kalian saling kenal ya? Indra masih mematung di tempat. Iya Ma, kami satu sekolah. Suasana langsung berubah hangat tapi kikuk. Ara duduk di sofa berseberangan dengan Indra. Sementara kedua orang tua mereka asyik berbincang tentang masa lalu. Ara tidak bisa berhenti mencuri pandang. Kenapa Indra bisa di sini? Papa menepuk bahu Ara dengan senyum lebar. Ara, kamu masih ingat Om Adi dan Tante Rina? Dulu waktu kamu kecil, kalian sering main bareng. Kamu sama Indra bahkan. Dulu dijodohin loh. Ara terpaku. Apa? Mama tersenyum lembut, tapi terlihat gugup. Iya. Waktu kalian umur 5 tahun, Papa dan Om Adi bercanda soal menjodohkan kalian. Tapi seiring waktu kan kalian pindah kota, jadi semuanya terlupakan. Indra menatap ke arah Ara. Matanya refleks membesar. Serius Ma? Tante Rina tertawa kecil. Iyalah, dulu kalian bahkan sempat foto bareng pakai baju pengantin mini waktu ulang tahun Indra. Ara hampir tersedak air putihnya. Apa suasana ruang tamu langsung dipenuhi tawa para orang tua, tapi di antara tawa itu ada tatapan yang gak bisa mereka tolak. Tatapan antara Ara dan Indra yang campur aduk, kaget, malu. Tapi entah kenapa hangat. Indra menunduk sedikit, menahan senyum. Berarti kita udah resmi dijodohin sejak umur 5 tahun dong. Ara menatapnya dengan pipi memerah. Jangan bercanda deh. Ini pasti cuma iseng orang tua dulu. Tapi Papa menjawab pelan. Iseng? Ya, tapi janji tetap janji kan Om Adi? Om Adi tertawa, tapi nadanya serius. Betul. Dan kalau dilihat-lihat, mereka berdua cocok banget sekarang. Ara menatap Papa tak percaya. Pah, masa gitu sih? Ini tahun 2025. Bukan? Zaman dulu. Mama mencoba menenangkan. Ara, tenang. Gak ada yang maksa kok. Cuma lucu aja rasanya. Lihat kalian, ternyata ketemu lagi.
setelah sekian lama. Tapi di kepala Ara, semuanya terasa campur aduk. Dijodohkan sejak umur 5 tahun sama Indra. Ia berusaha tetap tenang, tapi pipinya terasa panas. Sore itu, setelah para orang tua asyik mengobrol di teras, Indra menghampiri Ara yang duduk di taman belakang rumah. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya pelan. Ara menatapnya tajam. "Kamu tahu soal ini?" Indra menggeleng cepat. "Enggak, aku aja baru tahu." Tadi, Ara mendesah berat. "Aku kira cuman drama sinetron yang kayak gini. Nggak nyangka kejadian di dunia nyata." Indra tersenyum kecil, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Ya, tapi kalau dipikir-pikir lucu juga sih." "Lucu apanya?" "Ya, aku dijodohin sama sahabat kecilku sendiri. Coba pikir, kita dulu main pasir bareng. Sekarang disuruh nikah." Ara menatapnya tak percaya. "Kamu bisa santai gitu?" Indra mengangkat bahu. "Kenapa enggak? Aku malah senang ketemunya kamu. Bukan orang asing." Ara menghela napas panjang. "Indra, agak emi-emi? Jangan ngomong yang bikin aku salah paham, ya?" Indra menatapnya serius sekarang. "Kalau aku bilang aku gak bercanda?" Ara menoleh cepat, menatap mata Indra yang kini begitu dekat. Tatapan itu membuat dadanya terasa sesak tapi hangat. Ia ingin menjawab, tapi suaranya seolah tertelan udara. Indra tersenyum pelan, lalu menatap ke langit. "Mungkin ini bukan kebetulan, Ra. Dunia ini luas banget, tapi kita ketemu lagi di waktu yang aneh dengan cerita yang gila. Kalau bukan karena takdir, apalagi namanya?" Ara menunduk, jantungnya berdetak cepat. Kata takdir terasa terlalu besar, tapi di dalam hatinya sesuatu berbisik lembut bahwa mungkin memang ada benarnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hubungan mereka jadi lebih dekat tapi juga canggung. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada momen diam yang aneh. Bukan karena gak nyaman, tapi karena keduanya takut salah mengartikan perasaan masing-masing. Suatu malam, Indra menelepon. Suaranya terdengar tenang tapi dalam. "Ara, kamu mikirin soal pertunangan masa kecil itu?" Ara diam sejenak. "Iya, dikit. Dan kamu ngerasa gimana?" Ara tersenyum kecil, campur aduk antara malu lucu sama entah, kayak sesuatu di hatiku mulai nyambung lagi. Indra tertawa pelan. "Mungkin karena kita memang udah dihubungin sejak dulu." Ara menghela napas. "Kamu percaya jodoh ya?" "Kalau jodohnya kamu, aku percaya." Ara terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus pertahanannya. Hening beberapa detik terasa panjang. "Indra," katanya pelan, "kamu tuh suka bikin aku bingung." "Bingung kenapa?" "Soalnya kamu bilang hal-hal kayak gitu dengan nada serius." "Ya emang serius," jawab Indra tanpa ragu. "Aku gak tahu gimana awalnya, tapi semenjak ketemu kamu lagi, rasanya kayak udah dari dulu aku nungguin ini." Ara menggigit bibir, menahan senyum yang pelan-pelan muncul. "Kamu tuh, ya apa?" "Nyebelin." Indra tertawa. "Nyebelin? Tapi kamu gak bisa benci kan?" Ara diam, lalu berbisik pelan. "Iya." Malam itu, keduanya terdiam cukup lama di telepon. Gak ada lagi kata-kata, cuman keheningan yang terasa damai. Beberapa hari kemudian, keluarga Indra dan Ara kembali bertemu untuk makan malam. Papa Ara bercanda, "Kayaknya rencana pertunangan waktu kecil itu harus diulang deh." Tapi sekarang beneran. Semua tertawa, termasuk Indra. Tapi di sela tawa itu, ia menatap Ara dengan tatapan yang berarti lembut, tulus, dan penuh harapan. Dan saat itu juga, Ara sadar satu hal. Mungkin mereka memang tidak sadar sudah dijodohkan sejak umur 5 tahun. Tapi mungkin hati mereka memang sudah saling menemukan jauh sebelum itu.